dengan tenor 12 bulan dan bunga 4,5% per tahun, berarti kalau aku nabungnya 2 tahun, 2 tahun lagi uang aku ini jadi 10.900.000-an. Apa investasi emas aja ya? Tren harga emas kan cenderung naik, dan kata analis nih, tahun 2023 itu harga emas 1 gramnya 1,6 juta. Berarti 10 gram emas aku hari ini senilai 16 juta. 3 tahun lagi berarti aku udah untung 6 juta. Investasi apa ya? Emas, deposito bank, investasi produk-produk lain. Mendingan di riset dulu biar nggak jadi korban investasi bodong. Hari gini emang banyak banget jenis investasi yang berseliweran. Apalagi nih dengan tawaran keuntungan menggiurkan. Kalau udah gitu siapa coba yang nggak kegoda? Alih-alih bisa dapat untung besar dalam waktu singkat, malah harus kehilangan uang hasil keras selama ini. Kayak Michelle Wibowo nih, pengusaha muda asal ibu kota Jakarta ini. Ia menelan pil pahit karena harus kehilangan uang hingga miliar rupiah dalam sekejap aja. Karena percaya dengan teman yang bekerja di perusahaan investasi. Tertariknya waktu itu karena bunganya ya lumayan 9,5% gitu. Kalau biasanya saya taruh di bank itu kan 4,25 atau 5,5 gitu. Total dari seluruh kerugian dari koperasi, asuransi, ada ikut arisan bodong, investasi tas, investasi yang model seperti inilah ya. Ya kurang lebih ada belasan. Habis itu saya kemarin udah tarik-tarikin sih yang model, karena kalau ke PT asuransi itu kan emang dia cuma dijamin OJK gitu kan, dan saya udah nggak percaya lagi yang kayak gitu. Ya udah saya pilih yang bank aja yang 5,5% yang itu. Yang kecil nggak apa-apa, cuma maksudnya saya bisa tidur nyenyak gitu. Maraknya kasus penipuan masyarakat dengan dalih investasi yang terjadi belakangan ini membuat publik bertanya-tanya akan peran pengawasan pemerintahan dan OJK. Mereka heran mengapa kejadian investasi bodong bisa terus berulang. Kalau udah begini, bisa-bisa masyarakat nantinya jadi anti nih buat membantu menggerakkan ekonomi pemerintah. Jadi kegiatan-kegiatan investasi bodong ini kan banyak sekali ragamnya. Tidak hanya di sektor yang mirip dengan jasa keuangan, tetapi di berbagai bidang lainnya. Kita lihat contohnya, apa yang dilakukan di penasihat investasi yang tanpa izin ini kan memang kegiatan-kegiatan bukan merupakan pengawasan di OJK. Karena apa? Karena tidak terdaftar di OJK. Jadi bukan diawasi, harus diberantas kan gitu kan, bukan malah diawasi. Diberantas, kemudian masuk ke sektor investasi dan kami melakukan penanganan untuk menghentikan kegiatannya ini agar tidak berlanjut merugikan masyarakat. Di tengah banyaknya kasus penipuan berbalut investasi, nyatanya bukan berarti kita jadi anti menempatkan uang untuk mendapatkan keuntungan besar di kemudian hari. Masih ada kok cara aman kalau kita mau mulai berinvestasi, terlebih di era pandemi kayak gini. Dan kira-kira investasi yang tepat untuk ibu-ibu atau emak-emak itu apa, Pak? Oke, sekarang yang menjadi lebih ini kan adalah yang menjadi alternatif kan logam mulia ya. Karena sekarang kalau nggak salah sudah hampir tembus 1 juta sekarang logam mulia ya. Itu mungkin juga bisa jadi alternatif buat para ibu-ibu melakukan investasi kalau dia tidak mengetahui tentang financial asset ya, salah satu contoh. Jadi itu adalah salah satu bentuk real asset, yaitu logam mulia. Kalau mereka punya uangnya lebih banyak misalnya, tentu mereka bisa mencari alternatifnya dalam bentuk properti. Yang ideal untuk kita investasikan? Yang lebih ideal itu minimal, Anggi, 10% minimal. Jadi kalau misalnya Anda punya penghasilan 10 juta, minimal 1 juta. Karena itu minimal, sebaiknya lebih tinggi, lebih bagus. Harus diingat ya good people, yang namanya investasi itu harus betul-betul bijak dan ekstra hati-hati. Jangan gampang tergiur sama tawaran yang kelihatan menarik tapi nggak rasional. Apalagi mudah percaya dengan orang lain. Kalau udah gitu, kita sendiri juga yang akan rugi. Karena uang kita, tanggung jawab kita pribadi. Anggi Pasaribu, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.